surga. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel, dan Allah kami juga pada siang yang berbahagia ini. Kami datang sujud di hadapan-Mu, Bapa. Kami naikkan puji-pujian kami, menaikkan sembahan kami kepada-Mu. Di hadirat-Mu kami bersujud, di hadapan-Mu kami bersujud, ya Bapa. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, seluruh jiwa roh, seluruh keluarga, dan kami juga yang mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Umat-Mu yang hadir pada saat ini, dari seluruh gereja yang berdiri, dan juga Engkau berkati semuanya umat-Mu yang mendengarkan, yang beribadah pada hari siang ini juga. Terpujilah Engkau, ya Bapa, dan berkati juga firman-Mu. Jadilah firman-Mu berbuah bertumbuh di dalam kehidupan kami setiap saat, setiap hari, dan juga pada masa jalan ini Tuhan. Engkau telah bertunjukkan sebuah penyakit virus yang melanda hidup kami. Kami juga mohon Tuhan, firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu memberi kekuatan tubuh jiwa roh kami. Amin. Untuk menghalau semua penyakit corona yang melanda hidup kami, Bapa. Baik juga dalam ekonomi kami semuanya Tuhan Engkau pertunjukkan buat kami. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau supaya kami dapat mendekatkan diri lagi kepada-Mu, ya Bapa. Jadilah firman-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, dan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Amin. Salam. Kurang semangat. Sekali lagi saya mau sapa kita semuanya, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Amin. Semuanya dalam sukacita dan kasih pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Walaupun hari-hari ini, tahun ini, masalah terbesar yang dihadapi seluruh umat manusia di seluruh penjuru bumi adalah masalah penyakit yang begitu melanda seluruh negeri. Apalagi dalam bangsa Indonesia sekarang berjuang melawan COVID-19. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun kita menghadapi suatu penyakit virus tersebut, kita harus berjuang untuk melawannya dengan kita berdoa, berjaga-jaga, serta juga menjaga kebersihan hidup kita. Amin. Dan juga menjaga diri kita supaya kita jangan terlalu berhawa nafsu untuk pergi keluar, berjalan-jalan. Tetapi kita harus stay home di rumah kita masing-masing. Dan sambil bekerja dan berdoa meminta petunjuk hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kita bersyukur hari ini bisa kita bersama-sama akan mengadakan siaran langsung dan dilihat oleh seluruh umat manusia, khususnya bagi kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, menjadi berkat bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita telah diliput, dan terima kasih kepada N2S TV yang telah menyediakan waktu bagi kita. Dan kami berterima kasih mendoakan supaya siaran Sibolga ini menjadi berkat dan menjadi terbesar di kota Sibolga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang pada hari ini setuju dan rindu mendengar sabda dari firman Tuhan? Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Firman Tuhan adalah pedoman kita, terang bagi kaki dan jalan kita. Firman Tuhan adalah penyegar, penyejuk di dalam kerohanian batiniah kita ini.
supaya kita datang sepenuhnya kepada Allah Bapa, supaya kita berharap sepenuhnya kepada janji keberkatan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, tahukah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah Allah itu sendiri yang berfirman kepada kita semuanya. Firman Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia yang menyelamatkan, yaitu Yesus, yang kita peringati pada Paskah Jumat Agung yang lalu, telah menolong semua umat manusia, telah mengalahkan alam maut dan telah bangkit dan menang, dan menyediakan berkat bagi kita, yaitu surga yang mulia. Patutlah kita percaya kepada Allah kita itu. Patutlah kita bersyukur kepada Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki tujuan yang benar di dalam kehidupan kita, supaya iman kita jangan kendor, supaya iman kita jangan luntur dan kita tidak menyangkal Tuhan dalam kehidupan ini. Firman yang mau kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai yang ke-14. Sekali lagi saya sampaikan untuk makna pembacaan Alkitab dari tema kita nanti adalah Mazmur 65 ayat 1 sampai yang ke-14. Jika kita sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai yang ke-14. Sudah menemukan? Mari kita membaca ayat ini secara bergantian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, telah kita baca pembacaan hari ini, maka kita membuat tema hari ini dari pembacaan kita dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai yang ke-14. Maka di ayat yang ketiga adalah tema kita,
Engkaulah yang mendengarkan doa orang percaya. Haleluya. Engkaulah yang mendengarkan doa orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, kita yang ada di dalam rumah Tuhan ini adalah orang-orang yang berdoa. Katakan sama-sama, kita adalah orang-orang yang berdoa. Bukan menjadi orang-orang berdosa, tetapi orang yang suka berdoa. Orang berdoalah yang mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Orang berdoalah yang mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya dia mengerti bagaimana jalan yang mau ditunjukkan Tuhan kepada setiap diri pribadi manusia masing-masing orang percaya yang percaya sepenuhnya kepada dia. Haleluya. Banyak orang berdoa karena banyak pergumulan. Tetapi kalau tidak banyak pergumulan, orang tidak berdoa. Biasa-biasa saja hidupnya, santai-santai saja. Apakah Bapak Ibu Saudara demikian? Berdoa adalah hal yang terutama dan terpenting. Hal yang mendasar, yang hakiki, yang tidak terlepas di dalam diri setiap pribadi kita. Haleluya. Orang yang berdoa adalah yang mengerti napas kehidupannya. Haleluya. Orang yang berdoa adalah orang yang bernapas. Orang yang berdoa adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia adalah orang yang mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Sesuai dengan Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai yang ke-14, yang dimana dikatakan nyanyian syukur karena berkat Allah. Berkat Allah datang ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan menerima berkat Allah itu. Kalau kita sakit, kita berdoa datang kepada Tuhan. Kalau kita lemah, supaya kita kuat, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang berdoa adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang selalu percaya kepada Dia, yang merindukan akan kasih setianya dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia berdoa kepada Tuhan? Bangun pagi-pagi saja harus dibangunkan. Bangun-bangun, berdoa. Harusnya kita harus sadar diri. Sadar diri untuk pentingnya arti doa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Sebab orang yang berdoa adalah orang yang mendapat berkat yang daripada Tuhan. Yaitu berkat mahkota kebaikan. Dikatakan di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak-lemak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jika engkau percaya bahwa hari-hari ini Indonesia bergumul dalam satu pandemi COVID-19 itu, haruslah kita menjadi orang yang kuat dan setia berdoa untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Haleluya. Dan untuk orang yang peduli, mengulurkan belas kasih, memperpanjang tangan kita untuk menolong mereka yang menderita. Bukan menista dan menghina, tetapi mengangkat mereka dengan kekuatan doa kita. Hari-hari ini orang sudah dikhawatir, cemas, takut berlebihan, sehingga tidak datang lagi bergereja. Bagaimana lah kami ini? Keadaan kami ini sudah terpuruk. Hari ini firman Tuhan berkata, coba kita baca sekali lagi Mazmur 65 ayat 3 ini, Bapak Ibu Saudara. 2, 3, ya. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup.
Jadi orang yang berdoa adalah orang yang hidup. Haleluya. Amin. Hanya orang yang suka berdoa adalah orang yang hidup. Hanya kepadamulah segala yang hidup datang. Ya Tuhan. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Bapak Ibu Saudara, banyak polemik-polemik yang terjadi dalam dunia ini. Argumen-argumen dunia berkata, karena terjadi virus buatan manusia, karena terjadi virus itu dari Cina. Tetapi ingatlah satu hal, virus akan menerpa hidup manusia. Datang bisa kapan saja, tidak diketahui oleh manusia. Ingatlah, itu bukan sebagai hal yang menakutkan, tetapi itu membuat kita, menegur kita, mengajar kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Bukan lebih jauh, tetapi semakin lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik yang mendengarkan hari ini, biarlah Bapak Ibu Saudara tetap berdoa kepada Tuhan. Banyak sekarang orang bergumul tentang ekonomi, karena sudah susah sekali ekonominya. Karena sudah terjadi lockdown di beberapa kota. Sehingga pekerja-pekerja tidak dapat bekerja dengan baik. Tetapi kita masih diberikan Tuhan anugerah yang luar biasa di tempat ini. Di Sibol Katapul Tengah masih dalam perlindungan Tuhan. Masih banyak kita yang sehat di tempat ini. Sehingga darah Yesus itu, kuasa Yesus, tetap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau diajak berdoa dengan sungguh-sungguh berdoa, bukan main-main, bukan cerita-cerita. Diajak berdoa, doa puasa, mari datang luangkan waktu, supaya engkau merasakan jamahan dan kuasa Tuhan. Doa hari Sabtu melayani, sebelum kita hari Minggu melayani di gereja, mari kita luangkan, kita berdoa. Supaya dengan berdoa kita dapat menerima kekuatan baru yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, doa adalah jawaban yang benar dalam kehidupan kita. Doa adalah ketergantungan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, kita mengerti jalan apa yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Di mana ada doa, di situ pasti ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Di mana ada Tuhan, di situ ada jalan keluar. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana yang memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikanku kepastian. Lihat, ketika Nabi Elia berdoa, maka hujan turun. Berapa lama hujan tidak turun pada waktu itu? 3,5 tahun lamanya, Bapak Ibu Saudara. Berarti doa itu adalah mengandung kuasa mujizat yang daripada Tuhan. Katakan amin. Alami, umat Tuhan harus mengalami. Jemaat gereja sidang jemaat Allah kabar sukacita Gletiring harus mengalami kuasa doanya. Haleluya. Jangan ragu-ragu. Harus mengalami kuasa doanya.
Kalau engkau sudah berdoa, engkau bergumul, Tuhan di dalam kesusahan, keadaan ekonomi ini, pasti aku diberkati oleh Tuhan. Itu doa yang benar. Kita harus percaya sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Lihat, ketika Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, bukan karena hasil kekuatannya Bapak Ibu Saudara, tetapi karena firman Allah dan doa, iman yang besar, berserah sepenuh kepada Allah, maka dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Haleluya. Hidup kita dibawa Tuhan keluar dari penyakit ini. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita sudah nyanyikan pujian tadi, walaupun 1000 di sisiku sebelah kiriku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi Engkau Allah yang tetap menjagaiku. Haleluya. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan menolong kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan Ibu Hana berdoa yang dimana dia mengalami kemandulan hidup. Dia meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan anak bagi dia yang akan dilahirkan, yaitu menjadi Nabi Samuel yang mengurapi 2 raja yang terkenal, yaitu Raja Saul dan Raja David. Bapak Ibu Saudara, dengan berdoa kita terhindar dari alam maut. Sebagaimana Nabi Yunus, dia berdoa 3 hari 3 malam di dalam perut ikan yang besar. Ketika itu dia sudah dibuang dari kapal itu, ketika dia terdapat dalam tidurnya di bawah buritan kapal, sehingga orang-orang di dalam kapal itu membuang dia, dan masuklah dia ke dalam lautan yang dalam, lautan yang bebas. Maka pada waktu itu mereka membuang Nabi Yunus, karena Nabi Yunus didapati tidak setia pada waktu itu. Tuhan suruh ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Akhirnya dia mendapat konsekuensi dengan perbuatannya, dia dibuang. Tetapi ketika itu sudah masuk dan tenggelam di dalam air laut yang dalam itu, Tuhan tidak membuat dia sampai mati, karena dia suruh ikan besar menelan dan menyelamatkan Nabi Yunus kembali, supaya Nabi Yunus memperoleh pemahaman takut akan Tuhan dan kesadaran hidup yang lebih baik lagi. Amin. Dia berdoa 3 hari 3 malam, maka terjadilah mujizat. Dia berkata di dalam perut ikan, seperti di dalam alam maut, aku di dalam perut ikan, aku berdoa berseru, memohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan mendengar dan menjawab doa orang benar itu. Maka firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Maka kitab Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bukan berdosa. Tetaplah berdoa. Berdoa akan membuat kita jauh terhindar akan perbuatan dosa. Kalau kita tidak berdoa, maka kita akan kehilangan berkat Allah dalam kehidupan kita. Maka berdoalah dengan benar. Berdoa dengan penuh penyembahan yang benar kepada Tuhan. Jangan ketika kami seperti di mahasiswa, kami berdoa dan berjaga-jaga, karena di asrama pada waktu itu kami tinggal. Kami bisa makan bersama dalam ruangan makan. Mari
berdoa, yang pimpin doa sudah terjadwal. Sekarang giliran si Anulah berdoa. Saya dengan tulus hati berdoa. Pada waktu itu saya masih polos dan lugu sekali. Mari kita berdoa, tutup tangannya, lipat tangannya, tutup mata, saya berdoa. Amin, hilang ikan saya. Maka berjaga-jagalah, berdoa dan berjaga-jagalah. Maka dari situ saya belajar akan segala sesuatunya. Ternyata di kampus Inteos ini masih banyak maling ikan. Ketika itu saya sudah mulai punya pengalaman dan banyak pengalaman. Saya mulai berdoa. Mari kita berdoa. Mata saya satu tertutup, saya lihat ikan saya ini. Ya Tuhan Yesus, berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan hilang daging dan telur. Itu setiap hari Kamis kami dapatkan sehabis doa puasa. Mulu maguan dan dua daging na do telur na. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita berdoa dengan tulus. Haleluya. Bukan ada neko-nekonya. Berdoa itu dengan ketulusan. Berdoa dengan ketulusan akan menghasilkan kesempurnaan. Amin. Kita tulus berdoa itu hasilnya sempurna di hadapan Tuhan. Jangan bersandiwara berdoa seperti orang Farisi berdoa di pinggir jalan. Aku berdoa ya Tuhan, memanggil namamu di tikungan-tikungan jalan. Supaya dilihat orang bahwa dia itu orang Farisi, orang Saduki yang benar-benar mengerti akan firman Tuhan, mengangkat tangan. Tetapi ketika hatinya tidak seturut kehendak Tuhan, maka mereka menjadi celaka. Bapak Ibu Saudara, harus dari lubuk hati yang dalam. Berdoa itu dengan penuh hati yang tulus, ikhlas, bersih, tanpa bercacat di hadapan Tuhan. Tanpa pikiran yang melayang-layang. Berdoa. Adong do nakina martang yang mengarah tu pikiran do rohana. Tumol na ba satu kenai. Tupaja kalapaku, dekekku, babiku dan lebih mangan. Bapak Ibu Saudara, semua kita itu bisa kerjakan segala sesuatunya. Tetapi utamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini. Kita nyanyikan dulu supaya kita bergairah kepada Tuhan. Haleluya. Meninggikan nama Yesus. Yes. Mengutamakan Tuhan hal yang luar biasa dalam hidup manusia. Sama-sama kita nyanyikan menjadi doa hati kita kepada Tuhan. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini.
lebih mencintai perutnya, mempertuhankan perutnya, bukan Tuhan lagi. Orang akan mencintai dirinya sendiri saja, egois. Orang akan mencintai akan dunia yang semakin bergejolak ini. Orang lebih mencintai berita-berita yang menakutkan sehingga mereka tidak mau datang ke gereja. Terlalu dicekokin kita hari ini. Dalam beberapa bulan terus deras berita-berita COVID, jadi kurpit. Kurang vitamin kita jadinya. Kurang vitamin rohani iman. Terlalu banyak kita baca, kita dengar, kita lihat. Maka dicokokinlah kita dengan ketakutan-ketakutan. Hari ini kita harus firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Supaya kita sehat. Amin. Jangan mau takut dengan berita-berita begitu. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita menang. Ini saatnya kita bersama dengan Tuhan. Yeremia 33:3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak pernah engkau ketahui dan tidak pernah engkau pahami. Tuhan akan memberikan jawaban ketika engkau berdoa dengan benar. Jadi pertanyaan yang terakhir, sudahkah engkau belajar setia untuk berdoa kepada Tuhan? Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita angkat pujian kita. Walau 1000 rebah di sebelah kiriku. Haleluya. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Kasih setiamu, amin. Tiap waktu dalam hidupku tak pernah tertinggalkan. Amin. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, dan di mana lewat
Ketika engkau sakit, Dia akan sembuhkan. Ketika engkau berkekurangan, di saat doamu yang benar, disitulah Tuhan menjawab engkau. Jangan bimbang dan ragu meminta kepada Tuhan. Setiap apa yang kamu doakan akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jangan ragu. Jangan ragu. Ingatlah firman Tuhan hari ini, engkau yang selalu mendengar doa orang benar. Haleluya. Berserulah kepada-Nya. Bahkan Dia berkata dalam Matius 7:7, mintalah. Sudahkah engkau meminta dengan baik dan benar kepada Tuhan? Dalam hidup kita masing-masing berserulah masa depan, pekerjaan, suami, istri, anak-anak kita. Dunia bisa hancur. Bumi akan hancur banyak. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan lenyap dalam hidup kita. Haleluya. Yesus. Yesus. Janganlah kita menjadi iman yang paranoid, yang takut dalam hidup kita. Tetapi kita harus iman yang kokoh dan teguh. Seperti Petrus menjadi batu karang yang teguh. Walau 1000 orang rebah di sebelah sisi kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, Dia Allah tetap menjaga kita dalam hidup kita. Haleluya. 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 Katakan lingkupiku, kita lingkupan Tuhan penyertaan. Haleluya. Dengan sayangmu,
saluhut Tuhan, akan masa Tuhan, narot ngod namin Tuhan. Lumawin ba Tuhan, akan menyakit Tuhan na masa, na mga langga Tuhan, negara namin Tuhan, takto lang pa Tuhan, manjaga Tuhan. Alay Tuhan, marpos ni Roha Tuhan, ito alupang. Moloho Tuhan, naman jaga ho ni Boy Tuhan, doy siya kami. At marpos ni Roha Tuhan, ito alupang. Molo Tuhan, ang nanamasa ni Boy namin. Lumawin ba Tuhan, akan penyakit, segala penyakit Tuhan, na mga langga di negara namin. Homa Tuhan na padahon. Homa Tuhan na makancuroni Tuhan sa negara namin Tuhan. Asa doktor Tuhan kami Tuhan. Magsonak-sonak Tuhan di dalaman Diyo. Bol-bol namin Tuhan. Ganun kami. Dalag namin daw mamusi pasangang Tuhan. Tuhan. Molong pagkilalahon kami Tuhan. Siyang diri namin sa diri Tuhan. Siyang bumo namin sa diri Tuhan Jesus. Dagtawan Tuhan. Tuhan Tuhan. Lao Manilo sa luhut ang kanapos Tuhan di mo namin. Alay. Magpos ni Rohan Tuhan todo pamo. Holo ama na siguro namin. Holo Tuhan na mga leho kami maghosa. Holo Tuhan na managmahal Tuhan di portilyo Tuhan. Alali Tuhan ng magian kami Tuhan. Di sa luhut Tuhan mananaap Tuhan. Namasa Tuhan di portilyo Tuhan. Dang magian kami alaholo Tuhan Tuhan. Nakyat Tuhan ditinggal hukuhan. Disihan Tuhan, disiro Tuhan daw madugang yan. Nalaw managpalos sa sulit na Tuhan. Nasa sahit Tuhan, nasa parmaraan Tuhan. At kung kuryado mo Tuhan, isumbahan namin Tuhan, ilupang. Ajari mahami Tuhan, marugit ni Roha Tuhan, tulupang. Ajari mahami Tuhan, lawang dumo katami. Lungani hami Tuhan, palumoy hami Tuhan, perkisugi hami Tuhan. Nalawang lahog katami Tuhan, asong puto hami Tuhan. Lawang lahog katami Tuhan. Asa tungtong ho Tuhan, kasangapani, lingon mo namin o Tuhan. Tuhan, naposami Tuhan, inapasahat ko katami Tuhan ni hami. Leo ma Tuhan, imana, pasok man dyan niyo. Amen. Bahay Tuhan, imana, bisok hikmat na siya ho Tuhan. Inalang mga dyan ni hami Tuhan Jesus. Asa lang po Tuhan, Tuhan atami. Asa lang po Tuhan, apostol namin o pagko Tuhan. Mauliado ma Tuhan ni ho. Tumuti ko pa sa lumpaki ma Tuhan, bago na marumuli. Pagkaknyor, sa leleng, nileleng na. Amen. Amin. Silakan dulu Tuhan Yesus memberkati. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan.
Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang indah ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan masih berikan kami napas hidup, kesehatan yang daripada Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa berterima kasih dalam lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Sebab kami tidak dapat balas kasih-Mu selain daripada ucapan syukur kami. Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang membuat kami tetap kuat ketika kami berdoa dan bersandar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka kami akan melihat dan akan menjawab, dan Tuhan akan menjawab setiap jawaban doa kami. Di siang hari ini Tuhan, kami mau menaikkan dua syarat kami. Terlebih dahulu Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja, supaya tidak terhambat segala permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami jemaat Tuhan dan seluruh yang sudah mendengarkan firman-Mu lewat siaran TV N2STV Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami dengan segala apa yang kami miliki. Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau memberkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir di siang hari ini. Kami tidak tahu apa menjadi penghalang dalam kehidupan mereka. Yang kami yakini Engkau tetap ada dan menyertai kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kesehatan jika mereka dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan yang berkekurangan Tuhan Engkau cukupkan. Tuhan Yesus, hari-hari ini kami banyak sekali mendengarkan hal-hal yang membuat hati kami kacau malam. Tapi kami yakin dan percaya, ketika kami berdoa memanggil nama-Mu, Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada kuasa, dan kami percaya ada mujizat sampai hari ini. Amin. Dan kami percaya Engkau tetap tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Tetap kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya akan ada damai sejahtera turun bagi bangsa kami ini. Engkau berikan Tuhan hikmat, marifat, bahkan doa yang taat akan Tuhan kepada pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo serta stafnya, jajarannya Tuhan. Sehingga Tuhan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Segala pekerjaan-pekerjaan setan yang mau mengintimidasi bahkan menghancurkan bangsa ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Hanya ada masih datang tinggal bagi bangsa kami ini. Bapa pulihkan bangsa kami ini. Bapa pulihkan negeri kami ini, supaya banyak bangsa, supaya banyak Tuhan jiwa-jiwa yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang sudah rela mati di kayu salib, dan yang bangkit untuk menebus umat pilihan-Mu, yaitu kami ya Tuhan. Kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Engkau rela mati di kayu salib. Engkau mengorbankan diri-Mu, Engkau mengorbankan jiwa-Mu kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang tidak henti-henti dalam kehidupan kami. Juga kami tidak lupa berdoa bagi seluruh kapten, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemimpinnya, Bapak Wakil Wali Kota, bahkan Bupati kami sebagai kapten Tuhan, Kau juga berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka juga melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari segala percekcokan dan segala huru-hara yang menghancurkan daerah kami ini, juga kami tolak dalam nama Yesus.
Dan pada akhirnya kami tidak lupa memanjatkan permohonan kami selalu kepada Tuhan. Tidak lupakan bahwa Tuhan pergumulan kami, yaitu dalam pembangunan gereja kami ini. Sebab kami percaya dengan iman kami akan melihat kuasa-Mu terjadi dalam gereja-Mu. Kau akan mengirimkan Tuhan, Amin. umat-umat Tuhan yang mau berkati gereja ini. Kami percaya dan kami akan melihat kuasa-Mu terjadi. Terlebih dahulu Tuhan, Kau berikan kesatuan hati dalam kehidupan kami, supaya kami seluruh umat Tuhan bersatu hati, bersama-sama bergandengan tangan berdoa. Sebab ini bukan gereja kami, tapi ini gereja umat Tuhan yang merindu dan haus berdoa akan Tuhan dalam kehidupan kami. Gereja ini milik Tuhan, dan kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, serangkaian ibadah kami yang sudah kami lakukan pada siang hari ini, biarlah semua mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan tidak lupa kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Nenggolan. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan dia kekuatan yang baru. Tambah-tambahkan yang mari bagian daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu lagi, supaya Tuhan di dalam kehidupannya tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidupnya. Berkati juga anaknya Lewi Tuhan, bahkan Tuhan Ibu Gembala kami, Mama Lewi Guru Sigalinggi, Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus. Tuhan dimanapun dia berada, Engkau yang menjamah kehidupannya. Dan lupakan berdoa buat abang kami John Franjos Daplan, Eda kami Jasa, bahkan Tuhan Shalom, ibu kami juga yang dalam kehidupannya Engkau berikan tetap semangat, bahkan sukacita yang daripada Tuhan. Semua lansia yang tidak dapat kami bersebutkan satu nama-namanya satu-satu Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam usia mereka, maka berikan mereka sukacita, semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala upaya kami dalam melayani Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan berkat dalam kehidupan kami. Kami yang sudah mengambil bagian pada siang hari ini dalam melayani Tuhan, baik dari senior, backup senior, bahkan Tuhan pemain musik, LCD dan semua penerima tamu, Tuhan Kau berkati kami semua. Berikan kami tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Dimanapun Tuhan, umat Tuhan berada, Kau berkati lingkungan kami, mulai dari depan, muka belakang, samping kiri kanan, Tuhan Kau memberkati. Semua umat Tuhan yang mendengarkan juga firman-Mu pada siang hari ini, lewat pemancaran TV ini, Tuhan Kau memberkati. Tuhan, segala petugas-petugas pemancar TV juga Kau memberkati kehidupan mereka. Berkati anak istri mereka, berkati segala keperluan kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka tetap setia dalam bertugas untuk meliput apa yang terbaik untuk kemajuan-kemajuan di dalam program TV tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah Tuhan doa kami kembalikan kepada nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan minta syukur. Haleluya. Amin. Sebelum Tuhan kita bangkit berdiri, kita berdoa yang didasarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita semuanya di dalam kasih-Nya, di dalam kekuatan, sukacita, kemenangan, kesehatan dan umur yang panjang, dalam segala kecukupan dan segala kelimpahan. Diberkatilah keluar dan masukmu, iman percaya kita. Diberkatilah usaha, suami istri, anak-anakmu, masa depanmu, pendidikanmu, hikmat Tuhan, bahkan keselamatan, perlindungan
Dia berikan setiap waktu dalam hidup kita. Kiranya Engkau memberkati hati. Haleluya.